Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam wawancara ini. Kalau boleh tahu bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana perjalanan Anda ke sini? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Alfia. Saya adalah HR di Bank Karya Layanan Sejahtera. Kami saat ini sedang mencari kandidat untuk posisi customer service. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa proses wawancara ini akan memakan waktu kurang lebih selama 45 menit. Dan saya ingin meminta izin kepada Anda untuk merekam selama proses wawancara berlangsung. Apakah diperbolehkan? Ya, boleh. Baik, tujuan dari wawancara kita kali ini adalah untuk lebih memahami pengalaman dan keahlian Anda, serta melihat bagaimana Anda bisa berkontribusi di perusahaan kami. Saya mendukung Anda dan mempersilahkan Anda untuk berbagi informasi sebanyak mungkin tentang pengalaman Anda. Untuk memulai, mungkin Anda bisa berbagi sedikit tentang latar belakang serta pengalaman Anda. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia LPSM, biasa dipanggil Nadia. Saya merupakan fresh graduate dari pendidikan biologi Unhas atau S1 Universitas di jurusan biologi, di mana selama berkuliah saya aktif dalam kegiatan organisasi seperti volunteer dan ikut dalam himpunan mahasiswa biologi. Selain itu, saya juga mendapatkan pengalaman dari magang, di mana saya pernah magang di Kementerian Perdagangan, di mana saya mendapatkan beberapa skill, dan antara skill komunikasi dan juga project manajemen. Mungkin seperti itu. Baik, apa yang membuat Anda tertarik untuk melamar di posisi ini? Baik, yang membuat saya tertarik untuk melamar sebagai customer service di sini, di mana saya memiliki pengalaman yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh company atau perusahaan ini, di mana saya memiliki pengalaman di bidang komunikasi yang saya yakin bahwa pengalaman ini sangat berpengaruh untuk kedepannya saya dapat melakukan pekerjaan saya di posisi ini. Baik, masuk ke pertanyaan, bisakah Anda menceritakan pengalaman ketika Anda harus beradaptasi dengan sikap orang yang berbeda-beda? Baik, jadi pengalaman untuk beradaptasi di mana waktu saya magang di Kementerian Perdagangan, di mana saya basicnya sebagai dari Saintek, sedangkan di mana teman-teman saya semuanya dari Sosum. Jadi hanya sendiri dari Saintek. Di situ saya mengalami beberapa kendala seperti mungkin beradaptasi dengan lingkungan baru ataupun beradaptasi dengan hal-hal yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya. Nah, cara saya beradaptasi di mana saya melakukan pendekatan pelan-pelan kepada teman-teman saya, kemudian teman-teman saya juga welcome di sana, dan hal itu membuat saya juga mulai terbuka kepada mereka. Mungkin seperti itu. Apakah ada pengalaman lain yang Anda alami ketika beradaptasi, mungkin ketika perkuliahan, saat Anda berkuliah? Oke, baik. Jadi waktu kuliah di mana saya melakukan satu proyek yang dilakukan oleh dosen, di mana saya ikut proyek tersebut, lalu proyek itu memungkinkan saya untuk menjadi ketua tim. Nah, di mana pada saat menjadi ketua tim saya harus menghandle beberapa teman saya yang di mana memiliki beberapa peranan atau watak yang berbeda. Nah, cara saya untuk beradaptasi dengan hal tersebut, saya melakukan pendekatan kepada mereka semua karena saya sebagai ketua tim, jadi saya melakukan pendekatan kepada anggota saya, kemudian saya melakukan diskusi atau musyawarah kepada mereka apa sebenarnya hal yang mereka butuhkan sehingga dapat membantu keberlanjutan atau pelaksanaan atau kelancaran dari proyek yang saya lakukan. Baik, apa tanggung jawab Anda dalam situasi saat yang Anda ceritakan sebelumnya? Oke, jadi tanggung jawab saya itu sebagai ketua atau ketua divisi. Untuk yang magang, bagaimana tanggung jawab Anda dalam situasi tersebut? Oke, jadi di magang itu saya menjadi people development atau pengembangan SDM dari program yang saya jalani. Selanjutnya, langkah-langkah apa yang Anda lakukan untuk beradaptasi dalam menghadapi sikap yang berbeda di setiap orang? Langkah-langkah yang saya lakukan untuk melakukan adaptasi, yang pertama saya mempelajari masing-masing watak atau pribadi dari orang-orang. Saya percaya bahwa mereka memiliki watak yang berbeda. Saya pelajari satu-satu, saya melakukan pendekatan perlahan-lahan bahwa di mana saya dapatkan celah untuk bisa beradaptasi atau melakukan pendekatan kepada mereka. Dengan celah-celah tersebut, saya yakin bahwa saya mampu untuk melakukan adaptasi sehingga hal tersebut dapat menunjang saya ke depannya. Apakah Anda memiliki pengalaman ketika Anda beradaptasi dan hal itu sulit menurut Anda? Pernah.
di mana waktu saya magang di Kementerian Perdagangan, saya terjun langsung ke lapangan. Nah, saya menghandle beberapa pedagang, dan di mana beberapa pedagang itu memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Nah, saya kesulitan di sana. Saya harus menjelaskan pelan-pelan kepada mereka bahwa proyek atau kegiatan yang kami lakukan ini nanti berdampak baik kepada mereka melalui pendekatan yang halus. Dari tindakan-tindakan yang Anda jelaskan, bagaimana hasil tersebut? Terkait hasil, di mana hasil yang saya dapatkan, mereka semua welcome kepada kami. Pada saat kami melakukan proyek tersebut, mereka semua bersedia untuk melakukan hal tersebut. Untuk di situasi magang, bagaimana hasil dari tindakan-tindakan yang Anda lakukan untuk beradaptasi? Oke, jadi hasilnya saya bisa beradaptasi, bisa survive di kegiatan tersebut dan menghasilkan tingkat kepuasan sebesar 90%. Kemudian pada pengalaman di situasi saat berkuliah, bagaimana hasil dari tindakan yang Anda lakukan? Oke, jadi tindakan atau hasil yang saya lakukan dari kegiatan tersebut juga seperti sebelum-sebelumnya, saya berhasil mendapatkan insight atau pendekatan dengan metode-metode adaptasi yang saya lakukan. Oke, baik. Selanjutnya, bisakah Anda ceritakan pengalaman ketika Anda harus menyampaikan informasi penting kepada orang lain? Oke, baik. Jadi sewaktu magang saya pernah menjadi pembicara kepada salah seorang pedagang di pasar Pak Wembaeng. Lebih tepatnya kami melakukan proyek terkait pengembangan sumber daya manusia di pasar Pak Wembaeng. Kami melakukan proyek terkait kebersihan dan keindahan lingkungan pasar. Nah, di mana informasi tersebut saya berikan kepada pedagang melalui pendekatan yang sekiranya membuat mereka itu bisa menerima. Pendekatan seperti apa itu, boleh diceritakan? Oke, kembali lagi di mana pedagang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, jadi otomatis saya melakukan pendekatan yang sesuai dengan porsinya mereka. Saya menggunakan bahasa yang mereka mudah mengerti, bukan bahasa yang dipakai waktu kuliah, atau saya menggunakan bahasa-bahasa yang sekiranya memang pedagang itu bisa mengerti. Oke. Selain di situasi saat Anda menyampaikan informasi kepada pedagang di kegiatan Anda, apakah ada pengalaman lain seperti saat Anda berkuliah misalnya dengan teman kelompok Anda atau dengan orang yang lain? Oke, baik. Jadi pengalaman lainnya itu di mana ada juga satu proyek yang saya lakukan bersama teman kelompok. Saya kan dari jurusan Saintek. Jadi saya melakukan riset kecil-kecilan bersama teman kelompok terkait tumbuhan yang ada di sekitar kampus saya. Nah, pada saat itu saya melakukan riset bersama teman-teman kelompok. Ada beberapa kendala yang kami hadapi, yaitu yang pertama, kendala dari internal sendiri, di mana teman kelompok yang sulit dilakukan kooperatif. Kami kayak kesulitan untuk melakukan koordinasi bersama, mungkin seperti itu. Untuk mengatasi terkait masalah yang tadi dalam yang internal, bagaimana Anda mengatasinya? Oke, jadi cara saya mengatasi hal tersebut, saya berdiskusi dengan kelompok saya. Saya bertanya kepada mereka, bilang apa sebenarnya kendala yang teman-teman hadapi. Jadi saya memberikan ruang kepada teman-teman saya untuk menyampaikan aspirasi mereka, apa sebenarnya hal-hal yang mereka rasa kurang dari tim kami, sehingga kedepannya hal tersebut kami dapat perbaiki. Baik, apa peran dan tanggung jawab Anda dalam situasi yang tadi Anda ceritakan, yaitu saat Anda melakukan kegiatan dan saat Anda menyampaikan informasi kepada teman kelompok? Oke, baik. Jadi kendala yang peran dan tanggung jawab. Oke, baik. Terima kasih. Jadi peran dan tanggung jawab saya di situ, lagi-lagi saya dikasih amanah sebagai ketua tim. Baik, langkah-langkah apa yang Anda ambil sebagai ketua tim dalam hal tersebut untuk memastikan informasi Anda diterima dengan baik? Oke, baik. Jadi langkah-langkah saya lakukan, yang pertama saya mengadakan pre-post test, di mana hal tersebut sangat membantu terkait pengetahuan awal dan hasil atau result dari hal yang saya lakukan. Apakah kegiatan yang saya lakukan itu berdampak bagi mereka, apakah mereka menerima atau mendapatkan insight baru terkait hal yang saya sampaikan. Yang Anda ceritakan itu boleh diceritakan bagaimana situasinya saat kegiatan apa? Oke, baik. Jadi yang tadi saya sampaikan terkait waktu saya magang di Kementerian Perdagangan itu, saya melakukan
melakukan kegiatan yang namanya sekolah pasar. Saya menjadi pembicara kepada 100 orang pedagang yang ada di pasar Pak Bembae. Kemudian dari situ, dari kegiatan tersebut kami mengadakan pre-post test untuk mengukur sejauh mana sebenarnya pengetahuan dari para pedagang itu. Nah, setelah kami melakukan pre-post test, kami melakukan evaluasi kepada teman-teman tim. Dari evaluasi tersebut, kami mendapatkan hasil bahwa kegiatan yang kami laksanakan itu berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang bisa diangkakan. Baik, apakah hasil dari komunikasi tersebut tersampaikan dengan baik? Oke, jadi terkait hasil, kami mendapatkan hasil yang memuaskan, di mana kami mendapatkan CSAT atau tingkat kepuasan sebesar 90%. Selanjutnya, bisakah Anda ceritakan pengalaman ketika Anda harus memahami dan merespon keluhan orang lain? Oke, jadi waktu kami magang di sana, kami membuat SNI atau Standar Operational Procedure (SOP), di mana kami menampung semua keluhan-keluhan dari para pedagang terkait operasional dari pasar tersebut. Nah, dari hal tersebut kami mendapatkan bahwa di pasar tersebut, khususnya pasar Pak Bembaeng, dia mendapatkan tingkat operasional yang kurang atau jauh dari kata SNI. Bagaimana peran Anda dalam mengatasi keluhan pada situasi yang Anda ceritakan? Oke, jadi peran saya di situ, saya sebagai people development atau pengembangan SDM di sana. Jadi saya menampung semua aspirasi daripada pedagang. Melihat dari hasil yang Anda ceritakan bahwa masih banyak yang kurang dalam pemahaman mereka, bagaimana cara kalian mengatasi hal tersebut? Baik, jadi cara kami mengatasi hal tersebut, di mana kami setelah kami menampung keluhan-keluhan tersebut, kami langsung berkoordinasi dengan para mentor, khususnya mentor yang ada di pasar itu. Setelah itu kami berembuk, berdiskusi, lalu membuat semacam kotak saran atau kotak saran di pasar tersebut, di mana para pedagang nanti bisa untuk menampung apa keluhan mereka, kemudian mereka masukkan ke dalam kotak saran tersebut. Oke. Langkah-langkah apa yang Anda ambil untuk menunjukkan empati dan mendukung mereka? Oke, jadi langkah-langkah untuk empati mungkin itu tadi ya, kami melakukan pendekatan kepada mereka. Kami menanyai mereka satu-satu di kiosnya. Kami tanya apa sebenarnya kendala yang mereka alami, hambatan apa yang mereka alami selama berjualan di sini. Apakah ada hal yang bisa kami bantu selaku kami peserta magang di sana. Apa hasil dari tindakan yang Anda lakukan? Terkait hasil yang kami dapatkan dari tindakan tersebut, kami mendapatkan banyak aspirasi dari para pedagang, kami mendapatkan banyak keluhan dari para pedagang. Nah, dari keluhan tersebut kami tampung, kami sampaikan kepada para mentor dan pengelola pasar untuk ditindaklanjuti terkait hal tersebut. Selanjutnya, bisakah Anda ceritakan pengalaman yang mengharuskan Anda mengoperasikan software? Oke, jadi waktu magang itu saya pernah buat beberapa desain terkait poster sekolah pasar. Jadi saya menggunakan software Canva. Apakah ada software yang lain yang pernah Anda gunakan? Sejauh ini belum. Mungkin boleh diceritakan saat Anda menggunakan software saat Anda berkuliah, misalnya dalam kerja kelompok kah atau dalam presentasi? Oke, jadi waktu kuliah tugas kelompok yang diharuskan itu buat PowerPoint. Juga waktu masa skripsi saya melakukan perhitungan menggunakan software SPSS. Oke, apa peran Anda saat mengoperasikan software tersebut? Peran saya waktu itu ya kembali lagi yang people development. Apa saja yang Anda lakukan dalam mengoperasikan software tersebut? Hal-hal yang saya lakukan, saya menggunakan item-item yang ada di software tersebut untuk memudahkan pekerjaan saya. Bisakah Anda menceritakan pengalaman saat Anda menghadapi masalah yang sulit? Mohon maaf, bisa diulang. Bisakah Anda menceritakan pengalaman saat Anda menghadapi masalah yang sulit? Pengalaman waktu masalah yang tadi menemukan teman kelompok yang tidak kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan kelompok. Boleh diceritakan situasi detailnya bagaimana
situasi tersebut? Jadi waktu itu pada saat pengerjaan proyek ada beberapa anggota tim yang saya rasa dan teman-teman magang saya juga rasa dia kurang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, di mana kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan besar yang kami lakukan. Nah, kami merasa bahwa mereka atau orang tersebut kurang berkontribusi pada proyek tersebut. Apa tanggung jawab Anda dalam masalah tersebut? Tadi yang people development. Kemudian langkah-langkah apa yang Anda ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut? Langkah-langkah yang saya ambil, saya berunding dulu secara internal kepada yang bersangkutan dan kepada teman-teman tim yang lain, membicarakan bahwa apa sebenarnya yang tadi kendala yang mereka hadapi, apa kurangnya dari kelompok kami, mungkin dia merasa kurang cocok dari kegiatan ini atau adakah aspirasi yang ingin dia sampaikan kepada tim kami. Nah, setelah itu kami berkoordinasi juga dengan mentor kami terkait hal tersebut. Selain saat situasi ketika dalam kelompok, apakah ada situasi yang lain ketika Anda menghadapi masalah yang sulit? Masalah yang sulit sepertinya waktu kuliah. Waktu kuliah itu saya kan dari saintek, di mana banyak sekali laporan yang harus dikerjakan dan deadline-nya itu mepet-mepet. Langkah-langkah apa yang Anda ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut? Terkait langkah-langkah yang saya ambil untuk menyelesaikan hal tersebut, di mana saya melakukan skala prioritas, mana sebenarnya hal yang harus saya prioritaskan dan mana yang mendesak. Kemudian apa hasil dari yang terjadi akibat solusi yang Anda berikan? Oke, hasilnya di mana saya mendapatkan hasil yang cukup memuaskan dari hal-hal yang saya lakukan tersebut. Boleh diceritakan bagaimana hasilnya? Oke, jadi pada saat yang masalah saya hadapi waktu magang, akhirnya kami semua berdiskusi dan hasil yang didapatkan bahwa kami kembali mengerjakan proyek tersebut dengan harapan bahwa proyek ini untuk kebaikan atau keberlangsungan dari magang kita. Kemudian hasil yang saya dapatkan dari solusi tersebut yang dimana saya melakukan solusi skala prioritas, di situ saya juga mendapatkan hasil yang memuaskan, di mana saya berhasil mengerjakan laporan kuliah saya dengan baik berdasarkan waktu yang ditentukan. Kemudian apakah Anda memiliki pengalaman ketika memberikan solusi kepada orang lain? Pengalaman terkait memberikan solusi kepada orang lain, mungkin itu tadi ya, yang waktu magang, di mana saya memberikan solusi terkait program apa sebenarnya yang kedepannya harus kita laksanakan. Oke. Terkait dengan tadi penggunaan software yang Anda lakukan, apakah penggunaan software tersebut memiliki hasil yang baik dalam membantu Anda untuk menyelesaikan tugas? Ya, jadi software tadi sangat membantu untuk untuk mengerjakan tugas atau hal yang saya butuhkan. Baik, mungkin ini tadi adalah pertanyaan terakhir dari wawancara kita kali ini. Terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang telah Anda berikan. Kami sangat menghargai kesediaan Anda untuk berbagi pengalaman dan pemikiran. Sebelum kita akhiri, apakah Anda memiliki pertanyaan atau ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Kami terbuka untuk mendengar apapun yang ingin Anda tanyakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang ingin saya tanyakan itu langkah apa selanjutnya setelah melakukan interview ini? Baik, untuk langkah selanjutnya kami belum mendapatkan info dari perusahaan. Anda boleh mengecek secara berkala mail Anda ke beberapa hari ke depan. Baik, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lain? Mungkin sudah cukup. Baik, sekali lagi kami menghargai semua informasi yang telah Anda bagikan dan akan kami pertimbangkan semua aspek dalam proses seleksi ini. Kami akan menghubungi Anda segera mengenai langkah selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan semoga hari Anda menyenangkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.